Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali perbaikan mesin Panther dari Surabaya yang sudah riwayatnya itu rusak 3 kali dalam 2 tahun. Nah, ternyata kemarin kita dapat info dari pemiliknya, ternyata rusak itu bukan dalam kurun waktu 3 tahun, tapi malah 7 bulan 4 kali ini. Jadi di saya itu yang keempat hanya 7 bulan saja. Jadi mobil ini rusak terus. Nah, di sini kita akan merangkum mulai dari awal sampai datang sampai akhir di sini. Hari ini baru saja kita finishing. Akan kita rinci-rinci penyebabnya gimana, dan terakhir nanti ini menghabiskan anggaran berapa. Yuk teman-teman, kita mulai dari awal. Mobil ini datang dengan kondisi mesin yang sudah ngobos. Start pagi sulit hidup, mati-mati, terus mesin gedek-gedek, dikenapot langsung tebal, terus ditutup isian oli langsung keluar asap, padahal mesinnya dalam kondisi masih dingin. Ini pagi ini kita akan memeriksa Panther dari Surabaya, Panther Matic dari Surabaya. Kendalanya mobil ini katanya sudah 3 kali turun mesin, tetapi mesinnya masih ngobos. Nah, pagi ini kita akan mencoba mesin ini, apakah emang benar-benar ngobos seperti yang diceritakan pemiliknya, dan bagaimanakah kondisi mesinnya, dan bagaimanakah penanganan kita selanjutnya. Karena mobil itu kalau sudah berkali-kali turun mesin tapi tidak berhasil, itu berarti tentunya ada sesuatu masalah yang emang agak rumit dan emang perlu penelitian dengan seksama. Jangan sampai terjadi yang serupa terus 4 kali masih gagal. Nah, itu akan sangat merugikan pemiliknya. Dan di sini kita kedatangan tamu ini juga sebagai tantangan ya. Semoga kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Yuk kita coba pagi ini. Mobilnya ini baru disetat, kemarin belum hidup. Jadi ini untuk pertama kali dihidupkan pada pagi hari ini. Ini Matic ya, mobilnya Matic. Bismillah. Getar-getar ya, goyang-goyang dan getar-getar. Ini mati lagi. Masih mati lagi. Kita naikkan dulu gasnya. Goyang Karawang menuju asap knalpot dulu, kita lihat. Ini bus-busnya tidak konsisten ya, jadi seperti ada satu kali itu ya, bus tidak rata. Terus bagaimanakah dengan suara mesinnya? Ini RPM kita tinggikan, langsung kita buka tutup isian oli, karena ini kalau tidak kita tinggikan mati-mati ya. Asap langsung menyembur di sini walaupun ini mesin baru saja diturunkan. Jadi ini sudah positif ya. Ini masih pagi, mesin ini masih belum panas, tapi sudah keluar asap seperti ini. Oke, menuju tutup isian oli. Oke, seperti ini berarti ya emang kegagalan berkali-kali. Semoga di sini jodohnya teman-teman. Semoga ketemu jodoh ini. Ini adalah termasuk problem berat karena sudah 3 kali turun mesin. Jadi kita tentunya harus berhati-hati, jangan sampai terjadi yang keempat kali. Nah, ini akan kita bongkar bagaimana kondisinya. Kenapa kok bisa sampai turun mesin 3 kali tapi hasilnya kok tetap ngobos seperti itu. Jadi apakah yang menyebabkannya? Kita lihat di sini kondisinya bagaimana. Linernya kok basah semua.
Dari pembongkaran ini akhirnya kita ketahui ternyata di silinder 2 dan silinder 3 itu sudah macet dan baret sangat parah linernya maupun sekernya. Jadi di silinder 2 dan silinder 3 itu sudah macet, sekernya baret, linernya juga baret, tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dibalik juga. Nah, baret itu berarti permasalahannya biasanya adalah overheat. Berarti mesin ini riwayatnya adalah kepanasan ya mesinnya, kepanasan, terlalu panas mesinnya itu. Jadi mungkin panasnya itu melebihi standarnya, mungkin bisa mencapai 150 derajat atau gimana, padahal standarnya kan antara 85, 90, 95 itu panasnya, ini mungkin sampai 150, makanya terjadi barel seperti itu. Dan penyebabnya apa teman-teman? Di video selanjutnya nanti akan kita ceritakan. Baretnya seperti ini. Silinder 2 dan silinder 3 ini baret banget ya, seperti ini. Ini silinder 3, ini silinder 2, terus ini silinder 1, silinder 1 dan silinder 4 itu tidak apa-apa. Terus penyebab baret itu apa? Ya yang pastinya adalah overheat ya, kehabisan air. Jadi mobil ini kemungkinan setelah turun mesin terus kehabisan air. Nah, ini permasalahannya sangat pelik sekali, sehingga sebelum memperbaiki kita tentunya berkonsultasi dulu dengan pemiliknya, riwayatnya bagaimana dari rusak pertama sampai ketiga itu bagaimana. Nah, akhirnya kita telepon yang punya mobil itu permasalahannya gimana. Ternyata mobil ini juga sudah mengalami modifikasi yang lumayan ekstrim ya. Jadi rotor headnya ganti rotor head 13 yang racing, nozzle juga racing, wastegate pun juga dirubah sehingga boostingnya melebihi batas. Dari awal mula dulu mobil ini itu rusak itu kronologinya itu Bapak ceritakan mulai awal terus sampai ke rusak kedua, ketiga itu detailnya gimana biar nanti saya bisa menganalisa yang jelas ya Pak ya. Iya, biar nggak rusak lagi kan gitu ya Mas ya. Iya, iya. Itu sampean ceritakan gimana awal mulanya gitu Pak. Jadi dulu itu awal mula rusak pertama itu gimana? Pertamanya mobil ini nggak rusak, cuman ngobos saja sama oli askruk, oli askruk. Iya. Netes dari situ. Iya. Netes dari situ. Terus habis itu saya kan beli itu baut setan itu loh yang buat buntut balikannya Bospom. Mas. Ya, di Bospom. Bospom ya. Ya. Balikan Bospom itu ternyata nggak normal. Jadi jarak berapa kilo kalau saya gas 10 mati tambahan mobilnya. Berarti dipakai. Nah, terus dari situ akhirnya orang yang bilang, oh ini bospomnya yang bermasalah, pitpomnya apanya gitu, pitpom, ya wis dandanono wis bospomnya, nah didandani kan, dari situ bospomnya didandani, ya saran supaya lebih enak ganti RH13, rotor RH13. Diganti RH13. Nah, setelah diganti RH13 ternyata mesinnya masih geder, gak enak. Oh ya ini mesinnya mungkin mas pengaruhnya gitu. Akhirnya dari situ diturunkan. Mesinnya turun yang pertama kali ya di Semarang. Turun pertama kali ya, terus itu akhirnya terus lanjut. Turun di Semarang itu valve-nya itu loh dibobol mas. Valve yang bagian tutup atas itu, tutup klep itu loh yang kan ada valve-nya. Oh itu PCV valve namanya. Itu dijebol. Iya, jebol sama dia. Ya karena mungkin waktu itu belum ya supaya saya nggak tahu, nggak kelihatan. Iya. Dijebol sama dia. Dijebol sama dia. Nah dari situ dari Semarang saya bawa balik ke Surabaya kan. Nah saya bawa ke Surabaya itu jangka seminggu. Packingnya nyebrang mas itunya airnya. Oh iya. Radiatornya belekutuk ya. Nah belekutuk kan nggak benar, akhirnya saya turunkan lagi, ternyata silinder nomor 2 baret.
Oh ya ya. Dan nomor 2 baret. Nomor 2 baret. Nah itu setelah itu saya turunkan kan. Nah saya turunkan ketahuan semua. Kalau bel klepnya itu kebalik, terus ada klepnya natap. Jadi klepnya sundul sama seker gitu. Klepnya sundul sama seker, ya. Terus habis itu baut yang untuk oli, pelumasan oli di liner itu. Jet oli, baut jet oli. Olinya itu kendor. Terus baut stangnya ada yang kendor. Nggak tahu stang nomor berapa waktu itu, lupa saya. Nah, itu turun kedua ya Mas ya, waktu turun kedua itu. Turun kedua. Setelah turun kedua itu saya ganti yang nomor 2 saja. Linernya. Linernya ganti nomor 2. Linernya ganti semua, asalnya turun pertama itu linernya ganti semua. Turun pertama linernya ganti semua. Ya. Turun kedua ganti semua. Nah ini yang turun kedua akhirnya saya ganti yang nomor 2 aja, saya ganti ori, waktu itu nggak ada karena beli bijian. Karena baret, ya karena baret. Baret. Terus yang turun kedua ini sudah berhasil, cuman masih ngasap. Ditutup isian ulinya ngasap. Apa? Iya, masih ngasap. Ya. Di sticknya masih ngasap, diannya masih ngasap. Cuma nggak tebel gitu ya. Nggak tebel. Nah itu saya katanya orangnya ini dari bospomnya. Oke, tak balik setelan bospomnya ke Solo. Oh ya. Ya kan itu dulu katanya diganti di situ. Ya wes, tak setelan. Oh mesinmu ngopos ini katanya dia gitu. Ya. Berarti balik turun mesin. Bospomnya itu bagus, nggak masalah karena mesinnya saja yang ngebos. Gitu ya Pak. Katanya. Terus? Katanya. Saya cuma di utak-utak dikit nonton lah mungkin. Nah waktu saya balik ke Surabaya itu overheating karena pipa kecil yang untuk pendinginnya turbo itu loh. Oh iya. Iya. Itu bocor. Saya nggak ngecek kalau air radiatornya habis. Yang nyetir anak saya. Akhirnya kebakar semua, wis macet total. Dari pembicaraan ini akhirnya kita menyimpulkan bahwa ternyata mobil ini perbaikannya itu emang ada sesuatu yang selalu kurang. Jadi ternyata itu emang blok silindernya dan silinder headnya itu emang agak melenting, dan yang bagian bloknya itu tidak diseser sehingga tidak tuntas. Silinder headnya itu juga tidak tuntas dalam menyeser atau bubut ratanya, sehingga masih ada gejala kompresi yang menyeberang teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan overheat. Ini pembicaraannya sangat panjang sekali sebenarnya, cuma ini tidak kita masukkan keseluruhan. Kita hanya menceritakan. Kalau teman-teman mau mendengarkan pembicaraan saya dengan pengguna mobil ini, pemilik mobil ini, teman-teman bisa mencari di video saya uploadan sebelumnya. Ada lengkap situ, silahkan dicari. Ya, jadi silinder headnya kita teliti ulang, terus bloknya kita teliti ulang. Itu ternyata kita menemukan silinder headnya itu sudah celong lagi sedikit. Nah, berarti yang di bagian antara silinder 2 dan silinder 3 itu posisi packing blok dan silinder head itu agak menggantung sedikit, makanya tetap ada kompresi yang masuk ke jalur air, sehingga maka dari itu akibatnya tetap terjadi overheating walaupun mesin sudah diservis, silinder head sudah dipapras. Tetapi kalau bloknya itu juga minta dipapras, kalau tidak dipapras itu pasti tetap menggantung dan akhirnya tetap bocor lagi. Jadi kita cek silinder head dan bloknya. Mobil ini kita menemukan lagi permasalahannya, yaitu ini jet olinya bautnya sudah putus pernya. Jadi ini tekan olinya akan menyembur terus melalui pipa jet oli seperti ini. Nah ini lubangnya kan ya juga lumayan besar. Nah tapi kalau putusnya jet oli ini, baut jet oli ini tidak menyebabkan seker macet ya. Justru
malah pelumasannya ke seker itu malah berlebihan sebenarnya, karena ini membuang tekanan terus dan ini memancar terus. Di cylinder headnya itu tidak ada gejala kompresi yang menyeberang ya. Jadi bentar, ini kelihatan masih agak menyeberang ya. Ini yang nomor, sebentar kita bawa keluar saja biar jelas. Ternyata ini setelah kita teliti dengan seksama, ternyata bagian ini masih ada celongnya sedikit ya. Padahal ini sudah disekrap, tapi ini celong sedikit. Ini sekitar berapa ya, 0,10 kira-kira, ini 0,10 mm. Jadi ini kalau dibawa ke bengkel bubut harus dipapras lagi 0,10. Nah terus gini masalahnya, ini dulu juga sudah dipapras. Nah ada kemungkinan dulu ini karena setelah dipapras itu juga masih ada gelembung-gelembung udara. Ternyata katanya bau cylinder headnya itu kurang kencang, dan kemungkinan kalau sudah berojol seperti ini, sudah bocor dan dipakai terus menerus, itu emang bisa seperti ini teman-teman. Jadi cylinder head itu akan cacat apabila terjadi kebocoran kompresi menyeberang secara terus menerus. Nah ini contohnya, walaupun sudah dipapras, tapi kalau pengencangan baut cylinder headnya itu kurang dan masih ada kompresi yang menyeberang, itu pasti akan seperti ini, gentong lagi seperti ini. Nah di blok mesinnya ini bagian ini kelihatan sekali kalau ini ya warnanya agak coklat, tidak sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan warnanya kan bersih kan, jadi kalau bersih ini tidak ada kompresi yang menyeberang. Tapi kalau ada gosong seperti ini dipastikan kompresinya ini menyeberang. Padahal ini adalah air. Ini pembakaran, terus ini air. Kalau kompresinya itu masuk ke jalur air sini, otomatis itu mesinnya akan overheat. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Berarti ini emang ada kecenderungan kompresi ini menyeberang. Jadi ternyata yang bermasalah itu bukan hanya cylinder headnya, tapi ada kemungkinan bloknya ini juga bermasalah. Jadi ini besok perlu dibongkar total mesinnya. Terus ini dihaluskan, diratakan di bengkel bubut supaya benar-benar presisi sama headnya. Jadi headnya, bloknya ini kita bawa ke bengkel bubut untuk diratakan ya teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya, kalau riwayatnya berkali-kali terus overheat dan itu kan selalu bare terus. Jadi inilah menurut analisa saya adalah ini. Bagian ini agak rendah, akhirnya kompresi masuk ke jalur air sedikit demi sedikit. Kalau masih baru enggak, jadi kalau baru saja diganti pak, bautnya kencang, itu emang rapat. Tapi kelamaan setelah dipakai, itu kompresinya akan menyeberang sedikit demi sedikit dan masuk ke jalur air, akhirnya tambah parah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ini kita akan membahas kelanjutan dari Panther LS dari Surabaya yang sudah turun berkali-kali, 3 kali tapi ambrol terus. Ini setelah kita teliti lagi, karena kemarin bloknya kita bawa ke bengkel bubut sama cylinder headnya, sehingga dipapras itu kemungkinan sekernya akan menonjol. Jadi ini akan kita bawakan ke bengkel bubut, berikut askreknya, setang sekernya juga. Dan ternyata setang sekernya itu ada bengkok 2 ya. Itu akibat permasalahan modifikasi yang terlalu ekstrim. Kita lihat ini bengkok ya. Jadi di sini kita baru mengetahui setelah kita teliti lagi. Jadi kalau kita itu mau, ini kan rencananya kita bawa ke bengkel bubut juga setangnya, dikarenakan menyesuaikan, dikarenakan bloknya itu sudah dipapras dikit. Jadi otomatis kita bawa ke bengkel bubut lagi itu askrek sama dudukannya, terus setang sama sekernya. Nah ini ketika kita mau ambil, ini kita melihat seperti ini ya, bengkok setangnya ini. Jadi ini baru ketahuan. Jadi ini kepaksa kita beli. Jadi kita menerima info dari bengkel bubut Remaja.
itu emang bloknya itu emang tidak lurus ya, yang bagian antara 2 dan 3 itu emang agak turun. Halo, ini saya lanjutkan proses slab ratanya. Memang bagian tengah itu memang belum bersih. Oke. Yang juga dengan silinder headnya, jadi silinder head ini dipapras berkali-kali sehingga menjadi tipis, karena sebelumnya dipapras masih belum bersih, sekarang kita papras lagi, makanya ini menjadi agak tipis. Saya ke bengkel Bubut Remaja, emang mau menyeting ini mesinnya ini. Ternyata di situ diketahui lagi ada setang seker itu yang bengkok lagi. Jadi setang seker itu yang bengkok ada 2. Jadi tadi kita beli setang seker 2 biji. 1 biji 500.000. Bukan merek original Japan, tapi ini yang sudah yang bagus ya di bawahnya. Kalau yang original Japan itu nggak ada. Ini Pak. Ada tapi ini Pak. Sing nemen iki sing berarti pakai bengkongnya bengkong. Ini kan lho. ya itu beku belah itu tengah-tengah lu Iki ambil iki ya. Nah, ya kita dapatkan penggantinya ini. Jadi kita sudah beli. Ini mereknya Isuzu, tapi jangan salah ya, ini bukan original Isuzu Japan ya. Walaupun ada hologram, ini kualitas nomor 2, bukan original Japan seperti bahan mobil, nggak sama, tapi ini sudah yang berkualitas. Jadi ini tadi sudah kita cek ke bengkel Bubut, itu benar, jadi kualitasnya bagus, terus ukurannya juga benar. Ada yang murah yang harganya itu 300, jadi harga 300 itu juga ada, tapi kata bengkel Bubut itu sering bermasalah di bagian ini. Jadi ukurannya tidak selalu tepat, kadang harus menghaluskan lagi atau mengukur ulang atau memproses ulang. Kalau ini tadi begitu diukur ini langsung pas. Jadi ini bukan setang seker original Japan seperti bahan mobil, tapi merek Isuzu tapi yang bukan original ya. Istilahnya KW tapi yang bagus ya. KW tapi yang bagus. Jadi alhamdulillah insya Allah ini sudah mirip dengan aslinya. Kalau ini setara dengan kualitasnya setara dengan Askrek yang kemarin kita beli, karena mereknya juga hampir sama ini. Sekarang kita akan membandingkan teman-teman tonjolan Askrek setelah mesin bloknya itu dikepras sama yang sebelum dikepras itu selisihnya berapa. Karena kebetulan kita turun mesin sama dan masih orisinil, sendrekopnya juga orisinil, kita bandingkan dengan yang sudah dikepras seperti ini. Ini akan membandingkan teman-teman tonjolannya seker itu kalau standarnya itu seberapa. Ini akan kita ukur dan akan kita bandingkan dengan yang ada di sana ya. Jadi kita menggunakan penggaris, terus kita menggunakan fuller itu berapa, mulai dari normal 8 nggak masuk. Berarti ini nonjolnya seker sama seker sama blok ini 0,7 mm teman-teman. Jadi yang pas standarnya ini 0,7 mm. Terus ini adalah kondisi silinder headnya setelah mesin tersebut. Silinder headnya sering dikepras hingga menjadi tipis. Ini juga terpaksa dikepras karena kemarin itu kompresinya masih menyeberang dan di antara silinder 2 dan silinder 3 itu masih ada celongan. Jadi silinder head itu walaupun sudah dikepras, di perbaikan sebelumnya, itu masih ada celong seperti ini. Makanya ini kalau dipasang pas silinder head itu tidak bisa rapat, ditambah dengan bloknya yang juga menggeronggong di bagian ini. Jadi lihat teman-teman, kita lihat dengan sama gentongnya itu kan lumayan kan. Karena silinder headnya sudah dipapras berkali-kali, akhirnya ini sudah hampir rata sama silinder headnya ya, klepnya. Ini mengkhawatirkan kalau tidak diimbangi dengan cowakan di seker nanti bisa bertumbuhan pada saat overlapping. Permintaan pemiliknya adalah untuk memapras sekernya. Tapi kalau seker dipapras itu sangat berisiko karena akan menurunkan tekanan kompresi yang sangat drastis, sehingga nanti dikhawatirkan
mobilnya itu kompresnya tidak bisa sempurna, nanti berakibat bisa ngebul putih. Nah ini akhirnya sekernya sudah kita cowai, jadi sudah kita dalamkan di bagian sekernya. Ini sudah kita ukur 0,8 mili. Jadi kalau diukur ini 0,8 mili teman-teman ya. Pada posisi segini. Ini selisihnya nonjolnya ini 0,8 mili dibanding yang aslinya. Ya kalau yang asli sudah kita bandingkan dengan mobil yang lain yang normal itu nonjolnya 0,7 mili. Kalau ini 0,8 mili berarti lebih naik 0,1 mili. Nah tetapi ini sudah kita cek juga sama packing headnya. Kalaupun ini dipasang packing head begini dan ini dikencangin, ini masih di atas, jauh, masih jauh. Jadi masih tidak mungkin akan bertumbuhan, itu tidak mungkin. Jadi masih tonjolannya ini walaupun agak naik tapi masih di bawah packing. Jadi saya pastikan aman. Tetapi yang nggak aman adalah ini klepnya. Klepnya kan juga agak menjorok keluar. Nah ini kan sudah hampir rata ya, sudah hampir rata. Karena tipis nih bloknya, sunderheadnya. Dan kalau kita bandingkan dengan aslinya itu seperti ini. Aslinya itu agak menjorok ke dalam sedikit ya. Jadi tidak hampir rata seperti tadi, ini agak menjorok ke dalam sedikit. Makanya tadi kita imbangi dengan mengepras sekernya sedikit bagian klepnya. Jadi ini dicowakin agak dalam dikit. Dari standarnya itu lebih masuk, kalau aslinya kan tidak dalam, dangkal. Ini agak kita dalamkan sedikit untuk mengimbangi gerakan seker gerakan klep pada saat overlapping biar tidak menyentuh pada seker ini. Maka dari itu teman-teman, kenapa mobil ini kok tidak beres-beres permasalahannya? Ternyata emang karena bloknya itu belum diketemukan adanya permasalahan ya. Jadi belum terdeteksi. Jadi setiap diperbaiki yang cylinder headnya disekrap, ternyata cylinder headnya masih melengkung. Jadi menjadi tidak sempurna, makanya rusak lagi. Makanya pemilik juga berkeluh kesah. Dulu ketika mesinnya baru dipasang cylinder head, itu kalau di starter selalu timbul gelembung-gelembung udara, dan kalau dikencangkan agak berhenti gelembung udara, tapi ternyata nggak awet. Nah, nggak awetnya itu dikarenakan emang tidak packing dan cylinder head dan blok itu tidak satu dalam garis lurus, makanya tidak akan awet. Nah, sedangkan yang mempengaruhi setang bengkok itu antara lain adalah, saya rasa adalah karena modifikasinya yang terlalu ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan tadi. Tapi kalau masalah overheatnya ini saya rasa permasalahannya ada di cylinder head dan bloknya yang agak melenteng tadi. Nah dengan adanya permasalahan seperti ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman apabila kita itu memodifikasi mesin, jangan terlalu ekstrim seperti ini. Akibatnya apa? Setannya juga sampai bengkok seperti ini. Untung saja ini hanya setannya yang bengkok. Seandainya asal yang putus itu akan malah lebih ngeri lagi. Kalau asal putus, setang putus itu malah nanti bisa membentur bloknya malah nggak bisa dipakai. Akibatnya malah beli blok. Asal putus mungkin kita hanya bisa mengganti asal yang non ori. Sedang yang ori beli baru juga nggak ada, adanya second. Second pun juga mahal, 6 juta lebih, 7 juta. Sedangkan yang ori kalaupun ada harganya di atas 20 juta. Nah itulah teman-teman. Jadi demi keamanan dan demi keawetan, itu mobil itu settingannya yang standar saja. Boleh kita mengupgrade rotor head, tapi jangan sampai yang terlalu tinggi-tinggi ya. 12 mili saja. Kalau 13 itu kan emang bukan aslinya. Jadi saya rasa itu sangat mengkhawatirkan. Ditambah mobil ini masih ditambah memodifikasi turbo yang sedemikian tidak mempertimbangkan yang lain-lain lah intinya. Jadi wasgernya diganti per motor itu kan sudah keterlaluan ya. Seperti inilah. Coba saya lampirkan videonya kembali. Di video sebelumnya kan sudah ada. Ini saya lampirkan kembali memodifikasi wasgernya itu seperti ini.
Nah ini teman-teman, ini sudah kita buka cover wastegate-nya, ini sudah kita buka. Lihat ini perbedaannya. Ini wastegate pernya ini gunanya kan untuk membuang tekanan berlebihan ya. Jadi supaya tekanan udara yang dimampalkan oleh turbo itu hanya pada maksimal batas tertentu ya. Nah, kalau penter itu biasanya kan 1 bar. Nah ini yang aslinya ini bisa ditekan-tekan begini dengan enak ya. Nah, yang aslinya itu ini originalnya. Sedangkan yang ini saya tidak mampu menekan dengan jari saja, nggak mampu ini. 2 jari itu pun nggak kuat, masih berat sekali. Jadi seakan-akan ini tidak ada batasan turbo tersebut untuk memampatkan, jadi los gitu. Nah kalau ini lihat enteng. Satu jari saja ini bisa ya. Dong ternyata pernya ada jauh, bedanya sangat jauh ya. Yang ini jauh banget ini kekuatannya. Jadi pegasnya ini 2 kali lipat lebih keras daripada standarnya. Ini akhirnya pegas wastegate-nya saya ganti lagi. Kita menggunakan pegas punya termostat. Jadi termostat bekas ini kita potong, kita ambil pernya, ternyata sama dengan aslinya ya, kekuatannya sama dan hampir persis, cuma kita modifikasi, kita potong dikit, akhirnya sudah sama. Sekarang sudah bisa nah seperti ini. Tadi nggak bisa seperti ini karena kuat banget, nggak kuat, harus pakai 2 jempol. Sekarang sudah oke lagi. Alhamdulillah, semoga aman. Tadi pernya menggunakan per ini ya, seperti per klep ini, seperti per klep motor, kuat banget, nggak mampu jari saja. Nah jadi seperti itu teman-teman, makanya terjadilah istilahnya ghosting itu yang luar biasa. Kompresnya menjadi tinggi banget apabila mesinnya itu digenjot. Kalau stasioner sih enggak, di bawah 2000 enggak, tapi kalau digenjot di tol terjadilah ghosting yang luar biasa. Masih ditambah dengan semprotan nozzle yang juga banyak dan rotor head yang diganti ke rotor head 13 luar biasa. RPM-nya menjadi di luar batas, tenaganya di luar batas, ambrollah mesinnya. Karena kebetulan ini saya juga dapat informasi dari pemiliknya, mobil yang dimodif dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, 2 di antaranya itu sudah ambrol semua. Jadi tidak hanya mobil ini saja, tapi mobil lainnya itu juga ambrol. Nah itu karena modifikasi yang terlalu dahsyat tadi teman-teman. Jadi tidak mempertimbangkan aspek yang lainnya. Padahal kekuatan bahannya itu kan sama ya. Kalau digenjot dengan performa yang terlalu ekstrim, akhirnya kan partnya nggak kuat, akhirnya jebol. Dan kebetulan mobil yang dengan modifikasi serupa seperti ini punya temannya Pak yang punya mobil ini 2 itu juga ambrol semua, nggak awet pokoknya. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau mau modifikasi sebaiknya dipikir dulu, karena sesungguhnya Panther itu bukan mobil balap, tapi mobil keluarga. Dan mobil bukan untuk dipacu, tapi untuk kenyamanan saja. Apalah gunanya kalau mobil itu dipacu, tapi untuk harian tidak bisa. Itu akan sangat rugi besar dan tidak akan bermanfaat akhirnya. Justru malah akan merepotkan semua itu. Dan kalau sudah sering rusak seperti itu, nanti ya ujung-ujungnya yang kena fitnah itu tetap bengkel. Bengkelnya tidak bisa mengerjakan, bengkelnya gagal lagi. Padahal sebenarnya emang karena mesinnya itu emang sudah modifikasi. Untung saja ketika mesin ini rusak, saya sudah diberi riwayatnya. Karena kemarin saya juga sudah telepon langsung sama pemiliknya. Pak, gimana riwayatnya mobil ini kok bisa seperti ini? Dari awal mulanya itu gimana? Nah dari situ kita telusuri, akhirnya kita simpulkan. Dan akhirnya mobil ini kita standarkan lagi. Kalau tidak standarkan lagi, nanti akan rusak lagi. Tentu saja bisa turun mesin yang ke-5 kali. Semoga kali ini cukup ke-4 kali saja, jangan sampai keterusan yang ke-5 kali atau 6 kali. Semoga awet.
Nah, proses selanjutnya nanti akan saya posting terus ya. Ini masih belum final ya, masih informasi awal. Nanti kalau sudah dirakit, test drive, akan saya bandingkan juga ketika masih rotor head 13 dan rotor head 11 nanti bagaimana. Karena sebelum saya kembalikan ke RH11, ini akan kita coba dulu ke RH13 dan akan saya kendari sebentar, akan saya review sebentar suaranya gimana, asapnya gimana, dan nanti akan kita bandingkan dengan yang standar lagi, hidupnya bagaimana, suaranya bagaimana, performanya bagaimana. Nanti akan bisa kita simpulkan. Melanjutkan proses mesin Panther dari Surabaya L1231. Kemarin mesin ini kita bawa ke Buaya Bubut itu, kita seser bloknya sama headnya, terus kita pasang dengan liner 2 baru ya, dan yang duanya tetap yang lama karena yang lama itu cuma rusak 2. Nah ternyata kemarin itu setelah kita pasang linernya itu antara yang lama dan yang baru itu selisih ada perbedaan sedikit. Jadi yang lama itu agak menonjol sedikit. Nah ternyata ini sekarang coba kita sinkronkan antara liner, blok sama head. Ini kita pasang cylinder head. Ini ada selisih longgar dikit, tapi ini memang bautnya belum kita kencangin semua ya. Jadi ini kita di sini bertujuan untuk memeriksa apakah jarak kerapatan antara liner dan blok itu masih dalam batas yang diizinkan atau enggak. Nah, di sini ini akan kita tusuk dengan fuller, jaraknya berapa, terus ketemu berapa. Nah, di sini kita akan menyimpulkan bahwa nanti antara liner, blok, cylinder head apabila dipasang packing itu masih akan bisa saling merapatkan. Nanti pemasangannya akan dibantu dengan lem perapat packing ya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini kita pasang tanpa packing juga sudah rapat. Berarti kemarin untuk penyekrapannya itu memang masih dalam batas yang wajar, tidak terlalu dalam. Teman-teman semuanya, jadi ini akan kita coba ya. Ini setelah kita pasang cylinder head dan blok ini tanpa gasket, tanpa packing, itu di sini kita akan memeriksa teman-teman. Berapakah celahnya? Ini kita masuki puller 0,5 maaf. 0,05 ini masih bisa masuk ya. Jadi ada celah di sini 0,05. Di bawahnya ini tanpa packing. Nah, nanti kalau ada celah seperti ini nanti yang akan merapatkan adalah packing. Nah, sekarang mari kita coba memasukkan yang 0,10 ini. Nah, ternyata 0,10 ini tidak bisa masuk, cuma ujungnya saja yang masuk. Berarti dengan memapras cylinder head, cylinder block dan cylinder head ini kerataannya tanpa packing ini karena ada tonjolan di liner tadi, kisarannya masih sekitar di bawah 0,10 tapi di atas 0,05 sedikit. Jadi dengan toleransi segitu, blok dan cylinder head ini masih aman dipasang packing dan nanti dilapisi dengan lem gasket. Insya Allah nanti sudah aman, kompresi nggak akan menyeberang lagi. Jadi sudah bisa rapat ya. Ini ternyata celahnya dikit banget karena maklum ada tonjolan liner itu kan agak di atas blok sedikit ya, karena bentuknya itu agak naik dikit karena disekrap tadi kemarin. Jadi ini masih toleransi, masih bisa dilanjutkan atau masih bisa dimaafkan lah istilahnya. Jadi masih bisa, masih aman untuk pemasangan selanjutnya. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi dengan diseser bubut rata silinder blok ini, kan di sini kan ada alurnya ya. Jadi ketika bloknya itu menjadi turun, alurnya itu sudah menjadi sedikit dangkal. Nah,
Ini sudah kita coba. Ternyata setelah kita pasang tanpa packing itu gapnya, celahnya itu hanya kisaran 0,05 mm. Nah, kalau seperti itu, tonjolan seperti itu, ini masih aman berarti. Jadi walaupun ini agak nonjol dikit, nanti kalau dipasang packingnya kan ada gasketnya, ada perapatnya. Nanti kalau ditekan dengan baut, nanti akan rapat, nggak ada kebocoran kompresi. Dan selain itu, yang melawan tekanan kompresi, yang merapatkan terutama adalah liner ini, teman-teman. Jadi bibir liner ini rata dengan packing dan rata dengan cylinder head. Sedangkan yang samping-samping ini adalah ekstra ya. Jadi maksudnya kalau sini sudah rapat, boringnya sudah rapat, tentu saja yang ini hanya membantu saja. Yang penting, yang paling dipentingkan, permukaan dari bibir liner ini adalah rata sekali. Nah, maka dari itu kenapa kok kalau kita itu balik liner itu kita utamakan serata mungkin. Jadi tidak kita pukul-pukul dengan palu besi, karena kalau palu besi nanti akan benjol-benjol. Nah, makanya kalau kita balik liner itu prioritas utama adalah rata dengan blok. Tekuannya itu rata dengan blok. Nah, berhubung ini liner baru, ini kan sudah apa adanya ya. Jadi seperti ini sudah dari bawaannya. Jadi kita kalau sudah kita tes aman, gapnya ditusuk dengan puller itu masih diizinkan, berarti ini bisa dilanjutkan. Oke, ini kita lanjutkan perakitannya. Ini kita pasang dulu jet olinya. Jadi jet olinya kita pasang dulu. Kemarin ini ada kendala juga. Setelah kita periksa, ini baut jet olinya itu sudah patah ya pernya. Nah, patah ini pernya patah. Jadi ini tembus terus lubang ini. Harusnya ketutup. Nah, ini patah. Efeknya ini ketika RPM rendah tinggi, oli itu selalu memancar ke jet oli ini. Nah, tak peduli itu RPM tinggi atau RPM rendah, stasioner dia sudah memancar. Nah, ini bisa sedikit menurunkan tekanan oli. Dan selain itu, kalau mesin dimatikan, ini kan ada valve-nya. Kalau ini tertutup, oli itu tidak langsung kebuang tekanannya. Jadi ketahan di dalam sistem. Tapi kalau ini bocor, oli itu tekanannya akan mantul, lepas. Jadi kerucuk gitu. Nah, ini juga info dari pemiliknya. Kalau mesin dimatikan itu ada suara kerucuk gitu. Nah, berarti analisanya ini berasal dari ini. Karena ini jebol, mesin dimatikan, tekanan olinya mantul gini, tur. Akhirnya timbul suara kerucuk di kalter. Jadi seperti itu. Ini akan kita ganti. Nah, ini kita bukan ganti yang baru ya, kita ganti second tapi bagus. Nah, ceritanya dulu itu ada orang yang turun mesin terus ininya suruh ganti sekalian, padahal itu masih bisa gunakan. Akhirnya saya simpan. Jadi ini kita ibaratnya dapat barang copotannya, orisinilnya. Seker sudah kita pasang semua, AC sudah kita pasang semuanya. Ini pengencangannya 7 kg sudah kita kencangkan tadi. Ini hanya pengontrolan saja. Oke. Ini part lain yang perlu diganti adalah ini gigi timingnya. Ini sudah mau ambrol, jadi ini sudah kocak. Ini pinnya sudah pada lepas. Ini bahaya kalau sampai lepas nanti malah mengganjal ke dalam gigi timing lainnya. Jadi ini kita ganti ya. Ini sudah berbahaya seperti ini. Walaupun giginya ini masih bagus, tapi kalau ininya sudah aus dan pinnya sudah lepas, hal seperti ini akan membahayakan. Jadi rekomendasi wajib ganti. Oke, seperti ini giginya baru. E ketemu E, Z ketemu Z, Z ketemu Z, V nanti ketemu bospom di sini. Ini mau kita pasang bospomnya.
Nah di bottom ini giginya itu ada tandanya itu double ya, tapi yang satu disilang VV, yang ini juga V disilang. Jadi ini mungkin yang benar yang baru ini ya. Jadi kita ikut yang benar, ikut yang tidak disilang saja. Jadi supaya bisa jadi patokan dulu, nanti kalau nggak benar baru kita rubah. Sekarang kita mau pasang silinder head ya teman-teman ya. Ini walau dibobot ini belum terlalu tipis ya bobotnya. Ini lihat tanda C, C, A, B ini masih ada, belum hilang. Jadi ini masih sebagai acuan bahwa blok ini masih layak. Kita kencangkan bautnya rata. Sebenarnya mengencangkan baut seperti ini ukuran standar itu sudah bisa merapatkan, karena antara silinder blok dan silinder head itu sudah serata sama rata. Tetapi kalau ada melengkung sedikit itu terkadang memang perlu ditambah torsi yang lebih untuk menutupi celah tersebut supaya pakainya menjadi lebih gepeng. Kalau standarnya sebenarnya kalau sudah rata sama rata itu torsi standar saja itu sudah aman. Sekarang kita sampai pada saat yang ditunggu-tunggu, ya ini kita memasang rocker arm ini. Kalau ini nanti kita setel klepnya sudah aman, nggak ada benturan terhadap cycle pada saat overlappingnya, berarti ini sudah bagus pengerjaannya, bengkel bubutnya sudah oke, pemaperasan cowakan di cycle itu sudah pas. Sekarang coba kita akan menyetel celah katupnya. Kita mulai dari silinder nomor 1, semoga saja tidak terjadi benturan ya klepnya. Nah ini overlappingnya ternyata tidak membentur. Klep 1 dulu. Kalau ini aman, nggak ada benturan, berarti sudah oke. Klep nomor 1 0,4 mm. Nah, nomor 1, sekarang 3. Overlappingnya setel 3, overlappingnya 2 ya. Ternyata tidak bertumbukan, berarti baru disekrap ini aman, nggak membentur. Walaupun sudah tipis, ini aman, nggak mentur. Itu salah, 1, 3 ini yang setel ya harusnya. 3. Sekarang 4.
patokannya overhead 1. Ini overhead 1. Oke, 4, sekarang 2, overlappingnya 3. Oke, sudah mantap, berarti ini sudah aman, tidak terjadi benturan antara klep dan shaker, walaupun sinder headnya sudah tipis karena diimbangi dengan menyowak shaker tadi. Alhamdulillah ini mobil sudah siap untuk dinaikkan. Jadi minggu kemarin kita rela tidak libur hanya untuk lembur mobil ini, dikarenakan kita juga masih banyak antrian. Kalau kita tunda-tunda nanti insya Allah tidak akan selesai-selesai. Mobil hampir siap kita start, kita sendiri juga deg-degan hasilnya itu bagaimana, suaranya bagaimana, karena kita tahu mobil ini sudah menghabiskan sekali dana. Jadi seandainya mobil ini dijual saja mungkin biayanya sama perbaikannya mungkin tidak tercover. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tes starter. Mesin sudah hidup. Untuk starter awal itu pasti lama seperti ini. Ini wajar karena pipa nozzle kan masih kosong. Jadi untuk menghidupkan itu di pipa nozzle itu harus perlu full tekanan. Nah, ini hidupnya seperti ini. Stasionernya ini mesin dengan rotor head R13 seperti ini. Ora terlalu goyang jane. Tracking gede kok. Ini nanti akan kita bandingkan dengan RH yang 11 standarnya. Jadi ini kita coba dengan yang bos pump yang RH 11 gimana.
Ini stasionernya sudah pada saat start awalnya agak goyang-goyang, tapi setelah hidup ini sudah rata ini. Kemungkinan tadi suaranya emang juga belum masuk semua. Kemarin baru hidup kan langsung ngobos kemarin. Ini sudah enggak, tapi kita tunggu panas dulu. Ini hidupnya mesinnya masih pakai RH13, suaranya seperti ini. Nanti akan kita bandingkan dengan yang Bospom yang standarnya ya. Asap knalpot RH13 seperti ini. Ini nozzle-nya juga masih nozzle racing. Nanti kita bandingkan dengan nozzle Bospom dulu ya. Bospom dulu yang RH11. Ini kita akan mencoba dulu mobil ini di jalan biar kita bisa merasakan perbedaannya, karena nanti akan kita cobakan yang pakai Bospom RH11. Dan target selanjutnya ini akan kita kembalikan lagi ke RH13, RH11 maaf. Ini masih RH13, nanti akan kita kembalikan ke RH11. Oke teman-teman, ini kita coba mobilnya. Tapi kita nggak bisa mengendarai kencang ya, karena ini jalan desa, jalannya sempit. Jadi kita hanya sekedar merasakan sensasinya pakai RH13 ini, dan nanti kan rencana akan kita cobakan dengan RH11. Itu perbedaannya gimana? Kalau ini rasanya emang nyut banget ya, enteng banget. Tapi di belakang asapnya tebal ya. Asapnya tebal, kelihatan kok kalau tebal itu. Bisa digenjot keluar asap cumi-cumi. Tenaganya mantap. Turbonya sudah kita standarkan lagi ya. Wastegate-nya kemarin diganti dengan per kopling motor, sehingga hampir nyaris nggak ada batasan tekanan boostingnya. Oke, sudah sampai lagi. Kita akan cek asap knalpotnya dulu teman-teman, dan asap stik ulinya setelah mesin tercapai temperatur kerja begini, bagaimanakah kondisinya. Asap knalpot sudah tipis tapi masih ada kondisi stasionernya.
oli ada asapnya ini, tapi ya nggak seperti kemarin. Nah, seperti ini. Sekarang lihat tutup isian ulinya saja, karena kemarin kan tutup isian ulinya banyak asapnya. Sekarang kita lihat tutup isian ulinya saja. Karena tutup isian ulinya tidak ada, aman. Berarti gejala ngobos sudah nggak ada. Mengingat ini ganti liner cuma 2 ya, tidak ganti semua. Mobil ini menggunakan rotor head 13 racing. Jadi suaranya mesin tidak bisa halus seperti yang R11 ya. Emisinya atau asapnya tentu saja lebih tinggi. Dan menurut bengkel Bospom, mobil dengan rotor head yang terlalu besar itu langsamnya tidak bisa enak. Dan suara mesin juga lebih kasar dikarenakan apa? Suaranya terlalu banyak, lain dengan rotor head yang standar. Nah, ini akan kita coba kita pinjamkan dengan Bospom standar punyanya Panther lain ya. Panther Touring, jadi sama, standarnya kan sama, 11, RH-nya 11. Jadi ini coba kita pasangkan teman-teman. Nah ini sekarang mari kita coba, ini baru saja kita pasang dengan Bospom standar. Ini masih pinjam ya, Bospom ini pinjam mobil itu, Panther Touring hitam, Phantom, Panther Owner Mania. Ini kita pasang di Panther Matic ini. Dan sekarang mari kita starter. Perbedaannya gimana? Kehalusan suaranya dibandingkan dengan Bospom yang sudah dirubah ke rotor head 13 mm. Sekarang mari kita saksikan bersama-sama biar teman-teman semuanya bisa melihat perbedaannya dan bisa mempertimbangkan plus minusnya dengan merubah rotor head yang terlalu ekstrim. Karena rotor head 13 mm itu ada rotor head racing, bukan rotor head original. Jadi itu adalah aftermarket dengan tujuan emang racing ya, racing rotor head. Di kemasannya pun juga sudah ditulis racing rotor head. Sekarang mari kita starter. Ternyata suaranya jauh lebih halus dan lebih rata. Dia juga tidak bergetar seperti sebelumnya ya. Jadi getarannya sangat halus, jauh lebih halus daripada yang rotor head 13 mm. Suara mesinnya pun sangat jauh kedengaran bedanya. Nah, biasanya kalau mesin itu mesinnya lebih halus, lebih rata, itu biasanya ganti yang tepat itu biasanya ditutup isian uli atau stik ulinya itu asapnya juga lebih sedikit. Nah, di sini juga jauh lebih sedikit asapnya daripada yang pakai rotor head besar tadi. Karena kalau pakai rotor head besar itu otomatis kan asapnya juga lebih tebal, dikarenakan pasokannya juga lebih banyak. Makanya kalau ada blow by gasnya itu pasti lebih tipis asapnya. Nah, ini video ini setelah diganti rotor head standar. Kita bukan ganti tapi masih kita pinjamkan dengan Panther lain yang rotor headnya standar, yang mesinnya standar. Ini suara mesin jauh lebih halus daripada yang
bawaannya mobil ini yang rotor headnya 13 mili. Tidak bergetar, mesinnya rata banget. Tanya masih panjang lagi teman-teman. Ini akhirnya ini berniat kita kembalikan ke rotor head yang 11. Karena di belakang mobil itu masih dibawakan rotor head aslinya. Karena dulu diganti ke bengkel Bospom, terus diganti rotor head yang 13 mili ini. Akhirnya ini berencana akan saya ke bengkel Bospom langganan saya untuk dibawa untuk diganti lagi ke RH11. Kita menuju bengkel Bospom langganan, yaitu bengkel Bospom Jaya Lestari yang berada di Kota Blitar. Dari Kota Blitar itu sekitar 8 km ke arah barat, teman-teman. Tapi sayang sekali ternyata rotor head aslinya itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi kalau dipakai pasti nggak bisa bagus lagi katanya. Iki wis elek. Elek. Ndi piye elek? Iki entek blakdus kabeh. Ndi? Nggih. Nah. Iki sampean karo kuku ngene krasa kretek-kretek ngono gerja-gerja. Ya lah. Oh. Berarti sing gawan iki kayak layak pakai wisan. Terus gak layak pakai makanya diganti. Ning lek ganti. Nek ane 25 biasa. Nek turbo emang kecil. Iki tapi berarti iki perkiraan wis aman ya Mas yo. Enggak masalah. Iki to mau kan tak kirimin to, tak sketmat. Tapi mau dibayarno sing alawas iki ya ora layak. Enggak penak, minggu iki soalnya wis kondisine mang elek. Tapi iki langsame ngono lho, bincang-bincang mau nih. Gerung. Lah sing ndengke wis mari sing anu ndengi. Ya, penak oke. Teh, kita syuting karewan. Piye. Iki kan 25 standar itu, Matic Turbo Mat, 11. Nah, terus iki wis elek. Terus diganti karo racing pisan. Telulasan. Yo kuwi kok maine sampean kok pamane nek kasare dilus. Iki sorene kuasar nggih iki. Jelas. Grong. Tapi tak jajal gawe sing standar, walus mesine. Enak. Mergo tekanane luwih gedhe. Jadi engko sampean maine nang gone nah. Salah, mau kasare digawe. Oh, ngono ta. Iki mau dipasangke ndak penak ya? Ndak penak. Soale iki lah sing digarai ra penak apa? Iki entek sing dige mulai arep nggih nekan solar iki. Oh, entek aus wis ngobos. Heeh. Lah iki mulai kene iki yo barang iki entek. Mulai ketok to ngene lah. Sama jungkirne roh, blarute roh. Oh iya. Nah, ngono lek terus dijungkir. Dadi roh, blarute go aler-galer rene ya kaya dikerah. Mau dipasang kene wis ra iso penak lah. Tambah iki temen. Iki kalau dipasang jelas mendan gani malah. Jadi kesimpulannya nggih siki yang lek wae kurang marem ya ben ditukokne kono-kokne ae. Heeh. Mula dipasangke jelas ra penak lah pokoke. Enak. Ngene iki terkadang kondisi plunger sing ngene iki biasane. Siji montore njaluk solar akeh otomatis montore ngejer ae. Heeh. Kok lek digawe rada cilik gampang matian. Wis faktornya ngono. Nah, ndengi sing motor ndengi ya ngono. Sing ndengi kan maune kan ya ngono. Pasar rene kan digawe cilik amen mati, digedane ngejer. Kayak terus dan terus kayak piye akhirnya? Ya piye ya Pak? Diatur. Tak bongkar tak atur ditoton neh to. Heeh. Terus kena. Karena akeh sing nekokne. Kok waras ngono. Enggak waras ngono. Terus tak omongi pokoke diatur tukang Bospom ngono ya. Demi ngono ya nyari ya. Tekane ya. Lah piye? Nyatane ya megur ngono kuwi ning nota intine megur kuwi sing ditata. Maksudnya ganti-ganti biaya apa superpad sing gede-gede ya rene. Akeh-akeh padha wedi ndanani Bospom soalnya entake juta-jutaan kan. Nyata. Ya terkadang ngono kuwi diabani, berarti kok diganti telulasan dek. Modele plunyere ngene ya. Yo apik sih halus ya mancane sing iki. Cumane
aku khawatir lek tipe made in kene aku wis kurang yakin. Ora Zexel nih ya. Berhubung ini bospomnya tetap kembali ke yang 13 dan kan ngasap kan, akhirnya ngasap knalpotnya kan ngasap karena terlalu banyak solar. Akhirnya ini inisiatif coba kita pinjamkan ke mobil yang nozzle-nya standar. Jadi punya touring juga yang masih di sini itu coba kita pinjamkan. Hasilnya bagaimana? Ternyata asap knalpotnya itu jauh berkurang, teman-teman. Sebelumnya akan kita contohkan ke mobil touring yang normal, rotor head standar, nozzle-nya standar bukan racing. Itu asapnya begini. Jadi kita contohkan dulu supaya teman-teman bisa membedakan. Mau kita contohkan bahwa mobil itu kalau bospom normal, nozzle-nya itu normal dan standar, itu knalpotnya pasti kalau stasioner nggak akan ngebul ya. Jadi kita contohkan mobil ini baru saja turun mesin, tapi serba normal ya. Ini suaranya kan juga normal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat asap knalpotnya kondisi stasioner itu seperti apa. Nah, kelihatan kan di sini asapnya bersih, nggak ngasap. Beda dengan yang LS Birometric yang sudah dirubah-rubah bospom sama nozzle-nya. Jadi kalau teman-teman itu menginginkan mobil dengan performa standar dan emisi yang standar, itu pakailah part-part original bawaan mobil, pasti lebih bagus. Jadi seperti yang direkomendasikan oleh pabrik itu akan jauh lebih baik. Nah, ini kita akan mencoba dulu mobil ini. Walaupun bospomnya sudah dirubah ke RH13, ini akan coba kita pinjamkan dulu nozzle yang standar. Kita coba dulu. Nanti akan kita hidupkan dan kita perbandingkan. Kalau masih ngasap berarti emang bospomnya ya harus dirubah juga yang ke standar. Nah, ini nozzle-nya sudah kita pinjamkan dengan nozzle mobil lain ya. Jadi kita akan mencoba dulu mesin ini sampai panas, kita coba jalan dulu. Kalau tadinya kan ini aslinya yang dari mobil ini sudah kita pinjamkan dari mobil lain. Ini akan kita coba jalan dulu, terus akan kita uji lagi perkembangannya gimana asap knalpotnya. Bismillah, starter lagi. Nah, di sini hidupnya kerasa lebih rata ya, tidak menggerenjel. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai jalan saja. Nah, setelah kita pakai jalan, ini coba kita lihat asap knalpotnya. Nah, alhamdulillah kalau gini asapnya langsung sembuh, tidak ngasap teman-teman ya. Jadi sudah sama seperti mobil lainnya. Jadi walaupun RH13 dengan kembali nozzle standar, itu ternyata asapnya sudah hilang seperti ini. Setelah dipinjamkan nozzle lain, itu asap stasionernya seperti ini. Tidak kelihatan ngasap ya, jauh banget sama sebelumnya. Oke, kita jalankan lagi ini mobil ini. Kita jalankan lagi. Ini sampai di bengkel, kita periksa lagi asapnya. Karena dengan kita pinjamkan nozzle ini kelihatannya sudah oke. Nanti akan kita bandingkan ya sebenarnya bedanya semprotannya itu gimana. Nozzle racing sama yang bukan racing itu bedanya gimana? Kita akan bedakan. Akan kita cek, kita periksa. Karena nozzle racing ini ada identik nozzle cumi-cumi, makanya kalau digas RPM tinggi dia keluar asap yang tebal hitam ya. Nah, jadi identik dengan boros.
Nah, ini akan kita kembalikan, akan kita copot, kita lepas, dan kita tes perbedaannya, melihat semprotannya. Sekarang kita akan membandingkan semprotannya. Nozzle ini adalah nozzle standar bawaan touring, dan yang ini adalah nozzle racing. Jadi yang kita tandai dengan tali ini adalah nozzle standar, yang ini adalah nozzle racing. Jadi bagaimana bedanya waktu ditekan, kita melihat debit semprotannya dan bentuknya itu bagaimana, supaya teman-teman bisa membedakan. Karena asapnya ternyata itu juga berbeda. Mari kita lihat teman-teman, ini adalah semprotan bentuk dari nozzle standar. Seperti ini, dengan tekanan 180, pandangan atas, nah sekarang akan kita bandingkan dengan nozzle racing. Kita pasang nozzle racing. Ini nozzle racing dengan tekanan 200. Kalau kita melihat jumlahnya dengan mata kepala seperti ini, kok saya tidak bisa melihat bedanya ya. Ini adalah nozzle racing dengan tekanan 200 sampai 200. Pandangan atas, pandangan atas seperti ini. Nah, kita akan coba lagi nozzle standar. Ini adalah nozzle standar. Dengan mata kepala sendiri, saya malah bingung melihat semprotannya itu bedanya gimana. Kelihatan hampir sama, tapi kok kalau dipasang asapnya kok beda gitu ya. Jadi kesimpulannya, ini yang racing akan kita kembalikan lagi ke nozzle standar saja, karena yang punya juga bawa standarnya. Nah, akan kita coba dulu saja itu masih layak apa enggak yang lama itu. Oke, kita jalankan di jalan raya bagaimana pengaruhnya dengan memakai nozzle yang standar. Walaupun rotor headnya masih rotor headnya masih 13 mili, kita akan mencobanya. Tapi ini ada perkembangan, asapnya itu belakang tidak terlalu tebal, lebih berkurang sedikit, tapi ya sedikit banget berkurangnya. Kalau akselerasi tetap ngasap hitam ya, pengaruh dari rotor headnya yang besar. Tapi kalau digas pelan dia nggak ngasap, asapnya dikit. Penurunan asap yang sedikit, tidak terlalu signifikan. Tapi nanti kita akan coba pada saat stasioner dan mesin panas itu gimana. Karena kemarin sebelumnya pada saat mesin panas dan stasioner itu juga masih banyak asapnya. Ini gimana, kita coba dulu.
Nah, ini sudah sampai di bengkel lagi. Sekarang gimana? Goyang asapnya knalpot sudah enggak? Ternyata jauh berkurang ya. Sudah lumayan bersih dengan nozzle yang aslinya. Jadi tidak setebal yang kemarin. Ini lebih tipis asapnya daripada yang kemarin, tidak setebal yang kemarin. Ini kembali ke nozzle asli. Tapi rotor head masih 13 ya. Rotor head masih 13. Terus nozzle-nya kembali ke asal. Asapnya lebih sedikit. Terus suara mesinnya ya berarti benar ya, seperti yang dikatakan pemiliknya. Nozzle standarnya ini agak grenjel, jadi kadang goglek-goglek, tapi ini pas lagi enggak gedek-gedek. Sekarang saatnya kita melakukan pengukuran tekanan kompresi. Kemarin silinder 1 sudah kita cek pengukurannya, tekanan kompresi adalah 28 bar. Kita coba ukur tekanan kompresinya. Yo, start. Wes. 28 bar. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengukur tekanan kompresi yang 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan mengukur tekanan kompresi mobil ini. Kemarin nomor 1 kan ketemu 28. Sekarang nomor 2. Yo, starter yo. Sama 28, 27,5. Oke. Jajal, sepak nih, Pak. Kita mulai lagi ya. Jadi kita proses lagi, mulai. Yo, start yo. Oke. 27,5. Nah, 27,5, kemarin 28. Yang nomor 2 27,5, 27,5. Sekarang coba nomor 3. Sekarang nomor 3, yuk start. Oke. 28 pas. Sekarang nomor 4 akan kita cek yang nomor 4. Start nomor 4. Yo. Oke. 28 persis. Agak turun sedikit di sini karena agak bocor dikit. Kita mulai lagi ya biar pasti. Nah, yo, start yo. Oke. 28. Ya, pas ya. Ini 28 pembacaannya. Setengah, agak turun dikit. Jadi ini mobil ini kompresinya
27,5 dan 28, berarti sudah normal ya. Karena mobil itu kalau baru ganti ring shaker terus ganti liner itu belum tentu bisa langsung maksimal, dikarenakan kan ada proses rayon. Karena nanti kalau sudah dipakai tentu akan semakin rapat seperti itu. Karena wajar baru ketemu baru, dan ini kan juga boring jadi, liner jadi yang langsung dipasang tanpa poles seperti di bengkel bubut, seperti liner cor yang dipoles disesuaikan ini enggak. Jadi kalau liner jadi Panther itu terkadang untuk pengukuran awal itu lebih turun, tapi nanti kalau sudah dipakai berbulan-bulan nanti akan lebih merapatkan. Jadi yang penting mobil ini kompresinya sudah sehat, 27,5 dan 28 bar, itu sudah oke. Sama seperti mobil-mobil lain yang sudah kita turunkan. Seandainya ada permasalahan, semisal loh kok tutup isinya, kok stik ulinya ada asapnya, ya itu wajar. Karena kalau mesin sudah panas, uli itu akan berasap, apalagi mobil dipakai pasang termostat. Jadi seperti itu. Yang penting ditutup isian uli, tidak keluar asap. Kalau ini kemarin sebelum kesini, sebelum diperbaiki, tutup isian uli, keluar asap. Pengurangan kompresi sudah, sekarang kita melakukan pengukuran temperatur. Jadi nozzle ini kembali ke nozzle bawaannya mobil, tapi agak gerenjel-gerenjel. Jadi kadang ada gedeknya, tapi tidak selalu. Jadi kalau dipakai jalan enggak, tapi kalau lepas gas dia gedek-gedek. Kalau diam dia anteng lagi, jadi seperti itu. Nah, ini sambil kita coba, sambil kita ukur temperatur mesinnya berapa. Ketemunya 85 sampai 90, tertinggi di 95 teman-teman temperatur mobil ini. Cek temperatur lagi. Asap knalpot sudah bersih. Temperaturnya 90 derajat, saya rasa ini normal. Kita gasan, digas. Kalau digas turun biasanya terusan. Terus, gas. Fokus ya. Sembilan puluh 93 derajat. 90-an. Oke. Sekarang kita buka tutup bisa nuli. Saya rasa sudah wajar karena mengingat mesin sudah panas seperti ini. Kalau ada asap tipis-tipis ini wajar kan. Nah, ada asap tipis-tipis seperti ini. Uap uli ya. Ini nggak ngobos seperti yang kemarin. Ada asapnya memang, tapi tidak ngobos seperti kemarin. Kalau kemarin sebelum diperbaiki seperti ini teman-teman, jadi silakan dibandingkan. Ya emang ini ditutup isian ulinya nggak ada asap, tapi kalau di stik ulinya ini ada asap kalau mesin sudah panas. Wajar uap uli, tapi ya nggak masalah seperti itu. Yang penting ulinya utuh, nggak boros lagi. Jadi
kalau kita ukur kompresinya itu 27,5 dan 30 dan 28 itu berarti sudah normal. Kalaupun ada asap pada saat mesin sudah panas di stik uli itu wajar, karena ini ya 2 boring bukan baru, terus yang 2 baru tentu saja masih penghalusan proses. Jadi semoga saja semakin rapat, karena tekanan kompresi biasanya semakin dipakai semakin rapat, karena antara liner dan recycle itu akan saling menghaluskan. Jadi inilah sebelum diperbaiki seperti ini, silakan dicermati, silakan dibandingkan. Ini bus-busnya tidak konsisten ya, jadi seperti ada satu kali itu ya, bus tidak rata. Terus bagaimanakah dengan suara mesinnya? Ini RPM kita tinggikan, langsung kita buka tutup isian uli, karena ini kalau tidak kita tinggikan mati-mati ya. Asap langsung menyembur di sini walaupun ini mesin baru saja diturunkan. Jadi ini sudah positif ya. Ini masih pagi, mesin masih belum panas, tapi sudah keluar asap seperti ini. Oke, menuju tutup isian uli. Oke, seperti ini berarti ya emang kegagalan berkali-kali. Semoga di sini jodohnya teman-teman. Semoga ketemu jodoh di sini. Terima kasih teman-teman. Jadi beginilah hasil akhir dari perbaikan mobil ini. Ini sudah kita upayakan yang terbaik. Ini tinggal menyetandarkan nozzle sama bos pomnya, karena nozzle-nya satu sudah rusak, kenceng. Terus bos pomnya juga RH13 nggak bisa halus dan kasar suaranya, gerinjel-gerinjel juga. Dan sebaiknya ini segera diganti oleh pemiliknya, karena saya khawatir ini akan menjadikan performa dan keawetan mesin yang berkurang. Jadi ini sementara begini saja. Terus setelah sampai di Surabaya, secepatnya disetandarkan maksimal di 12 mili saja. Rotor headnya jangan yang 13. Karena ya seperti itulah. Selain suaranya kasar, saya khawatir nggak awet. Seperti itu. Dan ini besok juga akan masih kita coba lagi mobilnya. Besok hari Kamis akan kita coba seharian. Insya Allah hari Jumat akan diambil. Dan semoga bisa awet. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran seminim mungkin. Dan habisnya sekitar 10 jutaan teman-teman mobil ini di perbaikan yang keempat ini. Dan berarti sama bos pomnya mungkin ya hampir 11 juta lah. Pokoknya banyak lah habisnya mobil ini. Kasihan juga, tapi ya begitulah keadaannya. Saya sendiri juga bingung, juga ditekan, karena khawatir tidak berhasil juga. Tapi ya ini sudah kita urut-urut dari awal sampai akhir, kronologinya gimana, sebisa mungkin sudah kita standarkan prosesnya. Jadi mengikuti prosedur. Semoga usaha ini bermanfaat dan membuahkan hasil, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga awet. Terima kasih.